Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Al-Sabila. Today I will explain about philosophy and its development, especially in the context of Islamic education. Mari kita pahami dulu apa itu filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang makhluk hidup, tentang hakikat hidup, pengetahuan, nilai, dan kebenaran. Dalam Islam, filsafat tidak hanya menggunakan akal, tetapi juga menggabungkan wahyu sebagai sumber kebenaran. Tujuan filsafat adalah membantu manusia berpikir secara kritis dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, kita akan melihat sejarah perkembangan filsafat secara singkat. Filsafat bermula di Yunani kuno dengan tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka meletakkan dasar pemikiran tentang kebenaran, pengetahuan, dan etika yang sampai sekarang masih menjadi rujukan. Kemudian muncul filsafat Islam klasik yang mengintegrasikan ilmu Yunani dengan ajaran Islam. Tokoh-tokohnya antara lain ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Mereka mengembangkan pemikiran filsafat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu, pada masa modern, muncul tokoh seperti Descartes dan Kant yang menekankan rasionalitas dan moralitas sebagai dasar filsafat. Terakhir, pada masa kontemporer, tokoh seperti John Dewey dan Paulo Freire mengembangkan filsafat pendidikan yang menekankan pengalaman belajar aktif dan pendidikan sebagai alat pembebasan sosial. Selanjutnya, mari kita bahas lebih rinci tentang filsafat Yunani kuno. Socrates dikenal dengan metode bertanya yang bertujuan untuk menguji dan menemukan kebenaran. Ia percaya bahwa melalui dialog dan tanya jawab, manusia bisa mencapai kebijaksanaan sejati. Plato, murid Socrates, berpendapat bahwa dunia nyata yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna dan abadi. Menurutnya, pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh. Aristoteles, murid Plato, menekankan pentingnya pengalaman dan logika sebagai sumber pengetahuan. Ia juga menaruh perhatian besar pada etika dan kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia. Aristoteles mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan kebajikan agar mencapai kebahagiaan sejati. Selanjutnya, kita masuk ke filsafat Islam klasik yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Al-Farabi mengajarkan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia sempurna atau insan kamil yang memiliki keseimbangan antara akal dan moral. Menurutnya, manusia harus mengembangkan potensi akal dan spiritual agar menjadi pribadi yang utuh. Ibnu Sina dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan metafisika. Karyanya tidak hanya berpengaruh dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu kedokteran dan sains. Menekankan pentingnya moral dan spiritual dalam kehidupan dan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa ilmu tanpa akhlak tidaklah cukup, karena tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Ciri khas filsafat Islam adalah integrasi antara akal dan wahyu, ilmu dan iman, sehingga menghasilkan pemikiran yang seimbang dan komprehensif. Pada masa modern, Descartes memperkenalkan metode keraguan sebagai dasar pengetahuan. Dengan pernyataan terkenalnya, "Saya berpikir, maka saya ada." Ia menekankan pentingnya rasionalitas dan kesadaran diri sebagai fondasi ilmu pengetahuan. Kant menegaskan bahwa akal manusia memiliki batas, dan moralitas bersumber dari akal praktis yang mengatur tindakan kita. Ia membedakan antara pengetahuan teoritis dan praktis, serta menekankan pentingnya etika. Selanjutnya, dalam filsafat kontemporer, John Dewey melihat pendidikan sebagai proses belajar melalui pengalaman aktif.
bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Pendidikan harus melibatkan siswa secara langsung agar mereka mampu berpikir kritis dan kreatif. Paulo Freire menekankan pendidikan sebagai alat pembebasan sosial dan pemberdayaan, terutama bagi kelompok yang tertindas. Ia mengajak pendidik dan peserta didik untuk bersama-sama mengubah kondisi sosial yang tidak adil melalui pendidikan. Filsafat dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, filsafat berperan sangat penting sebagai landasan pemikiran. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan moral. Nilai-nilai utama yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah tauhid atau keesaan Tuhan, ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan amal perbuatan. Pendidikan Islam bersifat holistik, yaitu mencakup aspek jasmani, rohani, intelektual, dan sosial agar peserta didik berkembang secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam berusaha mencetak insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam iman, ilmu, dan akhlak. Slide selanjutnya, peran filsafat dalam pendidikan Islam. Filsafat menjadi landasan teoritis yang menentukan tujuan dan metode pendidikan Islam. Dengan filsafat, pendidik dapat memilih kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membentuk karakter serta moral peserta didik secara efektif. Filsafat juga membantu pendidikan Islam menjawab tantangan zaman seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan pengaruh sekularisme dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Melalui filsafat, pendidikan Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, tantangan dan peluang pendidikan Islam. Terakhir, kita membahas tantangan dan peluang pendidikan Islam saat ini. Tantangan utama adalah globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang membawa pengaruh budaya dan nilai-nilai sekuler yang kadang bertentangan dengan nilai Islam. Namun, di sisi lain, ada peluang besar untuk mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga pendidikan Islam dapat menjadi lebih relevan dan efektif. Pengembangan pendidikan berbasis teknologi yang tetap berlandaskan moral dan akhlak menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan ini. Harapannya, pendidikan Islam terus berinovasi dan beradaptasi agar mampu membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam iman, ilmu, dan akhlak. In conclusion, this discussion has covered philosophy and its development in Islamic education. May this material be useful and enhance our understanding of the significance of philosophy as the basis of education. Thank you for your attention. May peace and blessing be upon you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.